barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malam ini kita sudah sampai pada diktat yang ke-9. Judulnya manusia dengan segala sesuatu yang mengitari dia. Hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup atau pernah hidup dan akan hidup di dunia ini, dia pasti senang dengan kemajuan. Dia pasti gembira dengan modernisasi, dengan pembangunan, dengan ciptaan-ciptaan baru. Dengan gedung-gedung, dengan segala yang ada yang dilihat menarik dia. Makin kita ketemu ciptaan-ciptaan baru, makin ingin kita menguasainya. Kian kita ketemu suatu pendapat ilmiah, kian kita kemarut sampai kepada rasa-rasanya kita gemes, kepingin menaklukkan dunia ini, kepingin mengantongi seluruh bola bumi ini. Itu watak manusia. Apalagi jika kita mempunyai serba alat yang modern seperti yang dimiliki oleh orang-orang Eropa dewasa ini. Orang Eropa semakin terdorong oleh emosi ingin menguasai dunia. Tetapi kita lantas lupa bahwa kesenangan kita itu akan pasti surut, bahkan bisa berbalik menjadi cakar-cakaran yang akan mengganggu saraf kita sendiri. Sebab kalau manusia sudah masuk kepada arena cakar-cakaran, kongkiren, dengki-dengkian, dia pasti sarafnya terganggu, dan itu semua akan berakibat kecelakaan bagi kita semua. Sebab emosi tidak terpimpin, roh tidak kita upeni, maka yang mempunyai alat penyelidikan yang lebih besar, yang lebih lengkap, akan dipergunakan untuk mendesak bangsa-bangsa lain ke pinggir, hanya bangsanya sendiri yang ada di tengah. Bahkan kalau dia orang lebih jahat, akan membunuh bangsa-bangsa yang lain untuk menghidupkan bangsanya sendiri. Dan jika itu keturutan, maka dia akan ingin hidup lebih kecil lagi, bukan dengan bangsanya, ingin hidup dengan partainya sendiri. Dan kalau itu juga sudah keturutan, dia sudah tidak mau partai, tidak mau bangsa, dia mau keluarganya saja, supaya mewah, senang, yang lain masa bodoh, boleh berantakan, boleh hancur-hancuran, boleh masuk jurang. Akhirnya manusia-manusia seperti itu akan bosan. Akhirnya dia bunuh diri sendiri, sebab dia sudah bosan. Dia mau hidup sendiri tapi tidak bisa. Hidup manusia ini harus mempunyai tata tertib dan tata hukum sebagai yang dimaukan oleh Allah. Kalau saudara dilepaskan oleh Allah sendirian di dunia ini, saudara akan sumpah kesepian dan akan bunuh diri. Karena itu dijadikan umat manusia. Dan umat manusia ini berbangsa-bangsa, berwarna-warna kulit lain, beraneka ragam lidah. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Madura, ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Turki, ada yang beratus-ratus bahasa. Itu supaya kita betah. Jadi kalau kita tidak punya ilmu tentang hal ini, kita akan singkirkan semua untuk kita punya bangsa sendiri.
bangsa Indonesia. Seperti Jerman waktu Hitler, mereka mengatakan bangsa Jerman di atas setiap bangsa, lain-lain bangsa boleh hancur, lain-lain bangsa boleh tidak terupaini sama sekali. Karena itu akhirnya tidak ditakdirkan oleh Allah, dia yang hancur, bangsa-bangsa lain tetap hidup. Tapi andai kata keturutan, maka Hitler akan hidup dengan dia punya partai sendiri, Partai Sosialis Jerman Nasional. Kalau itu bisa keturutan, maka dia akan hidup dengan klik kecil dan akan habislah dia. Saudara-saudara, begitulah kesudahan dunia jika keadaan seperti sekarang ini berjalan terus. Ini umat manusia sekarang menuju ke situ. Bangsa yang besar seperti Soviet dan Amerika, kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa seperti Prancis, Inggris dan lain-lainnya. Mereka sekarang ingin memiliki alat, memodernisir alat-alatnya untuk menyelidiki, dan dia berhasil. Sebab alat benda bisa menyelidiki segala benda. Karena itu hampir mereka sekarang sampai kepada bintang yang paling jauh di antara satelit bumi, satelit matahari atau anak buah matahari yang 7. Mereka sudah akan mencapai bintang yang jauh dengan alat-alat itu. Mereka sudah mencapai bulan, tapi karena iman billah wal yaumil akhir tidak ada, yang mencapai bulan mempunyai tujuan jahat, menguasai strategi bumi. Dia bisa melemparkan sesuatu kepada alamat yang dimaukan di bumi tanpa belas kasihan kepada manusia-manusia yang lain. Alasan mereka, kami unggul. Keunggulan ini harus kita manfaatkan, kita pakai untuk kepentingan bangsa Amerika atau bangsa Soviet dan seterusnya. Jadi untuk mencegah itu, orang harus bertanya, bagaimana kita mau mencegah ini? Mau mencegah itu, manusia harus kembali menggunakan teori-teori Allah, menggunakan serba alat maknawi, bukan alat bendawi. Radar mengetahui lawan sudah bergerak, kapal terbang lawan sudah mulai take off. Itu alat bendawi. Sekarang alat maknawi. Apa sebab si A ini merasa gelisah? Apa obatnya kegelisahan? Itu harus dibongkar oleh manusia. Tanpa itu keadaan seperti sekarang tidak akan tertolong. Soviet ini hari menyerbu Afghanistan, besok menyerbu Pakistan, lusa Vietnam menyerbu Malaysia, dan begitu serbu-serbuan terus. Masing-masing kepingin bangsanya jaya, kepingin dia mempunyai hasil per kapita sekian ratus ribu dolar tiap tahun. Bangsa lain tidak dipedulikan. Ma'asyiral muslimin, jadi harus teori-teori seperti itu tidak bisa ditemukan untuk memperbaiki manusia kecuali dari agama. Kalau agama dijadikan imam, maka manusia betul-betul akan selesai masalahnya. Jadi semua problema ini adalah kalau manusia mau berimamkan agama dan ajaran-ajaran agama. Lalu agama yang mana? Menurut penyelidikan umat manusia sekarang, agama yang masih orisinil, masih asli dan mencakup segala bidang adalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang demikian itu. Jadi di tangan Islamlah sebenarnya konsep dan resep perbaikan dunia dan umat manusia. Tanpa membanggakan itu Islam, tetapi merekalah yang menyebut-nyebut kemungkinan konsep umat manusia ini nanti di tangan satu agama yang mencakup seluruh kebutuhan dan hajat-hajat rohaniyah umat manusia ini supaya mereka tenang dan aman. Di tangan Islamlah nanti resep umat manusia akan dapat hidup
damai. Jadi kalau resep Islam dijalankan, umat manusia pasti akan hidup damai, stabil, rukun, aman, adil, dan makmur. Ini bukan saya yang menjanjikan, tetapi Allah yang menjanjikan. Allah juga yang menerbitkan itu konsep. Allah juga yang menciptakan umat dan bangsa-bangsa sedunia ini. Dia yang mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah yang dianggap, diterima, dan diberi ganjaran bagi yang melaksanakan adalah agama Islam. Kita harus manut pada konsep itu. Sebab dia yang mempunyai hak. Dia tidak bilang innad dina 'indallah al-yahudiyyah. Tidak. Apa Tuhan tidak tahu ada agama Yahudi di dunia? Dialah yang menurunkan agama kepada Bani Israel. Nabi demi nabi, susul menyusul. Malah di dunia ini ada dua nabi. Pokok-pokoknya ya antara anak dari putra Nabi Allah Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail. Dan dialah pula yang mengunggulkan Ismail dari adiknya Ishak. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul-rasul, kami muliakan sesuatu dari kepada yang lain. Kami berhak, kata Allah, kami yang menciptakan. Misalnya Nabi Allah Ismail, para ulama waktu ditanya mana yang lebih afdal, Ishak apa Ismail? Ulama menjawab Ismail afdal. Apa sebab? Sebab Ismail mengalami penyembelihan. Dia menyerahkan diri untuk menjadi korban, risiko. Kebetulan Allah mengatakan tidak, bukan ini yang saya maksud, tapi maksudku cintamu wahai Ibrahim kepada anak ini yang berlebih-lebihan, sembelih cintanya itu. Lehernya kami akan kebalkan, tidak akan kamu bisa potong. Tapi cintamu kepadanya sudah terang hilang, sebab kamu sudah menuruti aku. Kalau tidak, siapa mau nyembelih anaknya? Dan karena Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, laksanakanlah wahai ayah apa yang diperintah kepadamu. Engkau akan jumpai anakmu, insyaallah, tetap sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini mulia orang itu. Ismail lebih afdal daripada Ishak. Kemudian Ismail neneknya Muhammad SAW yang memegang konsep terakhir. Ya ini konsep yang kita pegang sekarang ini. Atau dengan kata yang lebih tegas tetapi juga menyedihkan karena kita tidak konsekuen. Tegasnya konsep terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir adalah diserah terimakan kepada kita umatnya ini. Tidak terpisah-pisah, disatukan. Konsep ini diserahkan, dititipkan, diserah terimakan waktu khutbah terakhir, khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada'. Beliau berkata, aku tinggalkan suatu amanat, pusakaku, kitabullah ini saya serahkan untuk kamu lakukan, dan sunnatku, kelakuanku, tingkah lakuku yang telah kalian catat wahai sahabatku. Ini khutbah terakhir. Jadi agama, konsep umat manusia terakhir ini di tangan kita, tangan manusia yang tidak ketelikur di dunia ini. Tetapi kitalah yang membuat sebab kenapa kita tidak ketelikur, tidak terhitung. Sebab kita jahil, kita tidak belajar agama kita, kita tidak tahu konsep kita. Kita tidak mau orang lain sekarang yang mulai mempelajari konsep agama ini. Jadi majelis-majelis semacam ini bernilai ibadah kalau kita bisa manfaatkan. Saudara tahu ini konsep umat manusia ini bisa tertolong. Dan konsep umat manusia ini akan ada di tangan Nabi, di tangan kita kalau kita bisa mengerjakan. Manusia bisa tertolong dengan konsep Nabi Muhammad SAW. Dan contohnya sudah banyak. Berapa orang yang taat pada konsep jaya?
yang tidak taat hancur. Apalagi pada konsep terakhir, yaitu agama Islam. Fir'aun melanggar konsep Allah, dia dengan umatnya hancur sama sekali. Qarun pribadi hancur. Terus sampai kepada zaman yang mana kita masih hidup, kita saksikan orang yang terguling karena melanggar, dan orang yang taat, orang maju karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya di tangan kita. Mengapa Nabi Muhammad SAW mempunyai konsep yang tidak dimiliki oleh konsep-konsep umat-umat dan bangsa serta agama yang lain? Mungkar harus kamu hilangkan. Mungkar harus kita singkirkan dari tengah masyarakat kita. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, ciri tanda-tanda umat Islam. Yang lain umat tidak ada. Karena kita membiarkan mungkar, ini kita sekarang ke belakang. Keberatan mungkar kita ini mundur. Seperti lokomotif mau naik gunung. Kita sekarang mau naik gunung iman untuk mencapai puncak kemuliaan di dunia, tidak kuat. Kabotan mungkar, mundur. Kabotan maksiat. Kabotan ini durjana dan durhaka yang kita lakukan. Seorang anak kepada ayahnya dan ibunya, keluarga berantakan, masyarakat, pimpinan tidak becus, korupsi menjalar. Kita lihat saja korupsi, seakan-akan kita nonton sesuatu yang indah di dunia. Sampai ada orang keperucut, lidahnya mengatakan, iya, korupsi itu untuk di dalam bangsa Indonesia sudah menjadi kebudayaan. Mana umat ada kebudayaan korupsi ini? Ya nas, ittaqullah. Sampai begitu, saking sudah meratanya ini korupsi. Kabotan ini umat tidak bisa naik. Saudara-saudara, contoh kecil-kecilan saja bagi orang yang menjalankan konsep pribadi-pribadi. Orang yang taatnya lebih, takwanya lebih, sinar wajahnya lain, ketenangannya lain, keluarganya lain, pribadinya lain, rizkinya lain. Rizkinya malah lebih cepat, lebih murah, lebih mayar dia dapat rizki daripada orang yang maksiat. Apa sebab? Sebab dia menjalani resep keadilan dan kebaikan itu. Saudara-saudara, untuk itu menurut konsep Islam lagi, benih-benih mungkar, benih-benih kejahatan, salur-salurannya itu harus kita matikan. Kalau tidak, kebobolan kita. Kalau jeding bocor, kalau itu baknya jeding bocor, saudara tidak buntu, habis itu air. Betapapun saudara keluarkan isi air. Sekarang umpamanya pemuda di Bangil, ya. Kalau ulama Bangil diserahi untuk membereskan persoalan pemuda dan pemudi di Bangil, insya Allah kita bisa mengatasi dengan takdir Allah. Pemuda di Bangil dan pemudi Bangil serahkan pada ulama untuk digarap, ditinggikan, insya Allah beres. Tetapi apakah lawan diam? Apakah musuh-musuh pemuda-pemudi Islam ini akan diam? Dia juga akan meronok. Kita matikan salur-salurannya. Saluran masuk film, tutup. Saluran membuka night club, tutup. Saluran-saluran maksiat, kunci. Kita bisa. Sebab itu penyakit sudah tidak ada, tinggal nambahi vitamin saja. Jadi orang sembuh karena kankernya sudah diambil, benih-benihnya, atau sudah dibuang, atau vaksinnya sudah dimatikan, tinggal tambah vitamin B kompleks, liver, dan suntik B12 dan lain-lain, seger. Siapa yang menjamin bahwa lawan juga diam? Itu tidak ada yang menjamin. Karena itu penguasa harus ikut campur.
Ada satu cerita lucu, tapi bisa diambil manfaat. Maaf itu cerita dari seorang gila. Maaf kalau saya kok dalil seorang gila. Ini ada satu orang gila, angger kelihatan ayam dia lari. Saben kelihatan ayam dia berlari seperti dikejar oleh singa. Ditanya apa sebabnya, dibawa pergi dokter psikiater. Kenapa kamu kok saben kelihatan ayam? Iya, saya takut dicucuk oleh ayam, diambil oleh ayam. Lah kamu ini apa? Saya sebutir jagung. Dia punya perasaan bahwa dirinya itu sebiji jagung. Jadi saben kelihatan ayam dia lari ngoncok. Kata dia, nanti saya diambil oleh ayam itu. Ditok satu kali habis. Akhirnya diinsafkan bahwa kamu sebenarnya manusia. Kamu tidak perlu takut sama ayam. Lihat ini sebutir jagung. Lihat kamu apa sama. Akhirnya insaf. Ya betul. Sekarang saya sudah sadar bahwa saya bukan jagung. Tetapi siapa yang mengisapkan ayam bahwa saya ini bukan jagung? Betul. Dia masih tetap menganggap saya jagung, akan dihancurkan saya. Mengerti saudara? Saya sekarang sudah yakin, ya saya ini manusia bukan jagung. Tetapi ayam masih tetap menganggap saya jagung. Jadi saya harus tetap lari daripada ayam itu. Jadi tidak bisa sembuh. Kita sekarang bisa mengisahkan pemuda di Bangil untuk jadi taat setia, semuanya sobo masjid. Tetapi siapa yang mengisahkan subversi asing? Siapa yang bisa mengisahkan Zionisme internasional untuk tidak ngaco akhlaknya kita punya bangsa? Tidak ada, kecuali tutup sumber-sumbernya. Salur-salurannya itu dimatikan oleh pemerintah yang sayang kepada bangsanya, oleh satu pemerintah yang mengerti memimpin rakyatnya. Kalau tidak begitu habis ini rakyat. Kalau habis rakyat, apa pemerintahnya masih berongkang-ongkang cukur? Tidak, habis juga. Ini ayam mau makan jagungnya. Seperti ceritanya Majnun tadi, orang gila tadi. Orang mengira kalau sudah rakyat hancur, saya sendiri mau berdiri. Apa bisa ya? Kalau bisa begitu kan Hitler akan hidup. Hitler mati. Kan Fir'aun bisa hidup. Fir'aun mendapat bagian yang pertama dan utama. Kenapa itu semua terjadi? Sebab yang membiarkan maksiat, dia seperti memelihara, menumpuk merang di bawah kursinya, di tengah orang main bensin dan api. Dia cari kobok sendiri. Syah Iran tidak selamat. Apa sebab? Sebab dia kira bahwa kalau rakyatnya hancur, dia tetap senang. Selamat, belum hancur rakyatnya, Allah menyelamatkan, dia yang hancur. Saudara-saudara, ini contoh. Dan dari kalimat-kalimat mutiara yang ada dalam diktat ke-9 ini, saudara nanti bisa mengira-ngirakan. Bukan untuk memikirkan seluruh bangsa, saudara. Terlalu besar skopnya, terlalu luas arealnya. Saudara pikir itu diri dan keluarga sendiri saja. Pegang satu catatan, yang menjalankan konsep Islam, dia akan bahagia, makmur, senang, stabil, rukun dengan keluarganya, dan seterusnya. Sebaliknya, ya dapat kebalikannya. Ini satu konsep, kita pegang, lalu kita jalani. Untuk kita masing-masing saja. Nanti, kalau sudah kita meninggi, kita kembali kepada rakyat sekitar kita, pada masyarakat yang kita hidup di tengah-tengahnya ini. Ingat bahwa saudara dikejar oleh ayam. Bukan ayam, coba ayam apanya? Ini becal, saudara dikejar oleh mulut, becal. Oleh Tawud, oleh Ya'juj wa Ma'juj, yang barisan depannya sudah sampai di dunia sekarang ini. Zionis, komunis, dan serba antek-antek mereka, ini semua mengejar umat Islam. Yang dikejar cuma Islam.
Ada orang mengatakan, iya ini bangsa Arab ini dimusuhi kanan kiri, bukan Islam yang dimusuhi, bensinnya yang mau direbut. Saya jawab, sebelum ada bensin 400 tahun dulu umat Islam sudah dimusuhi, sudah dikeroyok. 1100 tahun dulu sebelum ada bensin umat Islam sudah dikeroyok oleh 13 negara salib memerangi Islam. Mana apa ada bensin? La, Islam. Jadi sekarang ini kita rupanya harus baiat untuk mempertahankan Islam tok. Saudara harus merasa rela dengan bisa mengembali ke sisi Allah dengan saudara punya Islam saja. Sudah, dunia sudah kita anggap tidak bisa capai. Anggap itu dulu, tapi ini tidak boleh kita lepaskan. Dan kita tidak mau melihat diri kita Islam, tapi ini Islam harus kita wariskan. Biarlah saya mati tidak mempunyai warisan harta, tidak mempunyai warisan rumah, tidak mempunyai emas berlian untuk anak saya, tidak mempunyai duit spesial, tapi saya mesti mewariskan Islam ini, konsep ini saya wariskan kepada anak saya. Cukup. Apa kurang ini saudara-saudara? Apa saudara merasa kecil kalau saudara mewariskan Islam kepada anak saudara? Apa saudara merasa kere dan fakir kalau saudara bisa mengajarkan anak saudara baca Quran, mengerti isinya, sujud dan rukuk kepada Allah? Biar saudara tidak dapat apa-apa, cukup. Orang yang berakal, orang yang mengerti harga barang yang namanya Islam ini, kalau perlu dia mati untuk itu. Itu loh Afghanistan. Umat yang begitu besar jumlahnya, mau dikacau, mau disesatkan, mau diselewengkan, mau dijual oleh klik penguasa mereka yang komunis itu. Diperangi oleh umat. Sebab apa? Sebab dia orang tidak mau itu Afghanistan diserahkan kepada komunis. Mereka tidak mau melihat anak turunannya yang menjadi komunis, mengingkari Allah. Lebih baik yang ada ini dulu berbuat sesuatu kebaktian kepada Allah. Jadi saudara tidak usah merasa kecil, saudara-saudara. Kalau saudara bisa sampai mati itu dengan mempertahankan satu saja, yaitu Islam. Itulah yang dikatakan amanat. Kenapa Allah SWT berfirman, kami sudah menawarkan amanat ini kepada gunung, kepada langit-langit, tapi semuanya menolak. Inna aradna al-amanata ala as-samawat wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Kami tawarkan ini loh amanat. Katakan saja inilah Islam, inilah Quran. Kami tawarkan pada langit, langit-langitku, bersediakah kamu mempertahankan amanat ini? Langit bilang, ya Allah, tidak sanggup kami. Kepada gunung-gunung, kata gunung-gunung, la ya Rabbana, tidak berani kami, tidak kuat. Kepada semua, kepada malaikat, katanya, tahu-tahu muncul manusia kecil ini nyelentuk bilang, saya ya Rabbi mau pikul amanat ini. Baik, serahkan pada kita. Rupanya kita begini modelnya memikul amanat. Yang mudah-mudahan saja kita lantas disadarkan bahwa kita sebetulnya belum sempurna mempertanggungjawabkan amanat ini. Sebab belum sempurna membereskan rumah tangga dengan amanat ini. Apalagi sempurna sampai amanat ini mengayomi seluruh negara kita. Saudara-saudara, inilah di dalam kata-kata diktat ini. Inna ladal insani minal imkaniyati wa taqat ma makkanathu min an ya'rifa haqiqatal madda وليس لديه نفس الطاقات التي تمكنه من معرفة حقيقة الإنسان. Manusia memiliki peralatan dan tenaga-tenaga yang memungkinkan baginya mengetahui hakikat benda-benda. Jadi kalau dia mau tahu ini atom inti, ini namanya molekul, ini
Mulkulnya asam, ini mulkulnya kapur, ini mulkulnya air. Dia bisa tahu dengan alat-alat yang ada padanya. Ini jarak antara kita sampai bulan sekian ratus ribu kilo. Jarak kita dengan matahari sekian ratus ribu, sekian puluh juta kilo. Jadi sekarang dengan alat yang ada, tidak perlu orang pergi ke matahari diukur sampai ke bumi berapa. Jadi dia dengan cahaya yang sampai di setel dengan satu alat elektronik, dia tahu bahwa jaraknya antara cahaya ini sama sini 92 juta mil atau 120 juta lebih kilometer. Sudah tahu, jelas sudah, dia tidak ragu lagi. Nanti kalau ada satu batu misalnya yang mau diselidiki, dilihat sama satu seperti termometer begitu, nanti naik. Ini batu sudah 10.000 tahun, bisa tahu. Ini kan sudah cukup teliti. Tapi mengapa mereka tidak bisa tahu? Mengapa manusia ini jadi kotor dan jelek nyawanya dan jiwanya? Mengapa seorang ini menjadi bajingan? Karena alatnya dia tidak memiliki. Alatnya apa? Al-Quran. Konsep ini. Kenapa tidak dimiliki? Barang sudah ada di depannya. Fanatisme agama tidak mau. Karena bukan agamanya. Tapi karena kebutuhan nanti, pasti mereka akan datang ke situ. Tidak ada jalan lain. Namun ia tidak memiliki alat-alat dan tenaga-tenaga yang sama yang memungkinkan ia mengetahui hakikat manusia. Mengapa manusia bisa curang? Ini konsep-konsep seperti ini hanya dalam Islam. Dan Islam itu juga ada tokoh-tokoh ulama mu'tabarin yang sudah memereteli hal itu. Coba baca Ghazali Al-Ihya. Saudara nanti akan tahu pasti mengapa seorang yang tadinya jujur berbalik menjadi curang. Apa sebab timbulnya hurur? Apa hurur itu? Kecongkakan dan kesombongan. Apa obatnya? Salah satu profesor yang mempunyai atau spesialis ilmu jiwa seperti Ghazali pernah berbicara tentang hal ini panjang lebar. Saudara-saudara, itulah alinea pertama. Alinea kedua, salah seorang teman yang pernah saya ketemukan dia di Yaman Utara, namanya Abdul Majid Az-Zandani. Dia membuat satu ceramah yang isinya sebagai berikut. Saya petik sebagian dari ceramah beliau yang panjang lebar. Orang-orang kafir telah sampai pada suatu jalan buntu. Mereka menghendaki agar manusialah yang mengatur perilaku dan perundang-undangan menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kaum sekularisme. Kaum sekularisme dianggapnya kafir. Memang kafir, sebab dia tidak mau berpikir, tidak mau bertindak, tidak mau menulis atau berbuat berdasarkan agama. Tidak mau. Dia minta berdasarkan akal. Nanti dia akan preteli, akalmu itu sampai di mana? Jika kita pelajari tentang sumber-sumber pengetahuan seorang manusia, maka akan kita jumpai 5 unsur. Jadi kaum sekularisme itu menganggap bahwa manusia ini tidak perlu beragama lagi. Cukup ilmu pengetahuan. Cukup akal yang membawa ilmu begini banyak. Sekarang, kata Az-Zandani, kita temui sumber pengetahuan itu 5. Pertama, al-ilm, science. Ilmu itu terbatas. Sampai hari ini manusia itu sendiri belum sampai sejelas-jelasnya mengetahui konsep yang paling modern dari tubuhnya. Misalnya, kenapa usus 12 yang atas letaknya melintang?
Kenapa itu darah, ada darah yang kok warnanya biru, itu belum bersih. Apa yang membuat clear merah itu? Sampai sekarang belum ketahui. Itu aib. Itu sebabnya Allah SWT berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada agama yang menanggapi otak manusia sejak dia kecil kecuali Islam. Jadi kita ini dilatih untuk menggunakan otak, tetapi dikasih tahu, jangan lantas kamu congkak. Kalau kamu sudah mulai pintar menggunakan otak, ketahuilah selalu dan selama-lamanya bahwa otakmu tetap terbatas. Otakmu tidak seperti otak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuanmu tidak akan pasti seperti pengetahuan Allah, terbatas. Jadi ilmumu terbatas. Ilmu yang kemarin kamu belum tahu, ini hari tahu. Jadi kemarin kamu masih dianggapnya jahil, hari ini lebih alim, besok mungkin lebih berubah. Manusia begini ini tidak bisa mengatur konsepnya sendiri, tidak mungkin mengatur perilakunya sendiri. Sebetulnya akan berantakan. Yang kedua, pengertian. Seorang yang mempunyai pengertian yang lebih akan lebih mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang yang kurang pengertiannya. Karena itu seorang yang berpengertian mempunyai tanggung jawab lebih. Seperti sekarang di dunia ini orang ada yang mengerti bahaya rokok, ada orang yang tidak mengerti sama sekali bahaya rokok. Yang mengerti bahaya rokok, dia akan menjauhi rokok, sebab dia tahu ini nanti akan terbit di dalam pembuluh napas saya, pergi ke paru-paru, akan menerbitkan flek-flek dan akan mengacau jalannya darah putih, karena itu kelelet yang akan melekat di dalam badan dan sebagainya. Lebih jelimet dia mengerti, lebih ngeri dia lihat rokok. Wa amma yang tidak tahu apa-apa tentang rokok, tiap menit dia terus dia nyalakan itu rokok, terus. Apa sebab dua orang ini berbeda? Sebab pengertiannya yang satu lebih dari yang lain. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Allah mengangkat derajat kalian yang beriman. Namun yang diberi pengetahuan, yang diberi ilmu, ditambah lagi beberapa derajat karena pengetahuannya. Tadi itu saya bawa contoh rokok, yang mengerti bahayanya dengan yang tidak, itu akan mengerti apa perintah Allah dan apa larangannya. Maaf di tempat yang bersih ini Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kamu ditanya, ya Muhammad, tentang menstruasi atau darah kotor perempuan. Katakan kepada mereka, jauhilah perempuan di masa mereka datang bulan. Orang yang tidak mengerti ini, dia tidak berbuat apa-apa, kecuali kadang-kadang mungkin dia terjang larangan ini. Tapi orang yang mengerti azan dalam maksud kedokteran, qul huwa adzan, artinya perempuan yang sedang menstruasi, alat-alat di dalamnya, rahimnya dan sebagainya, cepat menerima baksil dalam keadaan tidak ada pertahanan sama sekali. Sebab benda-benda garam yang mematikan baksil dan benda-benda masam yang mematikan baksil tidak ada waktu itu. Sedang sesuatu dari luar yang terbuka begini, itu dia di situ banyak bakteri. Seperti tangan kita sekarang ini. Ini tangan sekarang terbuka. Kalau saya masukkan di dalam mulut, ini saya masukkan di sini ada banyak baksil, sebab ini melekat baksil. Yang tidak ada baksil, kalau dibuntal, dibungkus seperti kapas di rumah-rumah sakit, itu alat gunting misalnya dibungkus dengan kapas, habis dibakar sama spiritus, bungkus sama kapas. Apa sebab?
sebab itu dianggapnya steril, tidak ada baksil. Kalau dibuka, baksilnya mengembang. Ini miliaran baksil di hadapan hidung saudara ini. Jadi kalau saudara buka begini, masuk mulut ini saudara memasukkan baksil. Tinggal saudara lihat pertahanan badan saudara. Ada badan kuat, bertahan. Ada badan tidak kuat. Akhirnya badan yang tidak kuat sakit. Tahu-tahu tifus. Tadi dia pergi ke rumah orang, dia megang-megang kaca atau meja, ada baksil tifus masuk. Jadi mesti cuci tangan. Karena banyak orang tidak tahu, Allah memerintahkan wudu. Ya apa kalau wudu? Apanya yang dibasuh dulu? Ghuslul yadain qabla idkhalihim al-ina, sunnah. Cuci tangan, sudah bersih, kumur. Ini baksil-baksil habis. Kembali pada pokok persoalan wa yas'alunaka 'anil mahiyy qul huwa adzan. Kalau orang mensetubui perempuan dalam soal ini bisa cepat sakit, dan kalau sakit akibatnya penyakit itu barangkali perlu setengah jam saya bawa cerita ini. Apa perempuan yang sampai kadang-kadang tidak bisa diobati, dan laki-laki juga membawa penyakit gatal-gatal, hassasiyah, dan kadang-kadang membawa penyakit juzam. Apa juzam? Penyakit apa caranya? Lepra. Masalahnya masalah qul huwa adzan. Sekarang kita sudah tahu ini. Dengan orang yang tidak tahu, apa sama? Tidak. Karena itu Zandani mengatakan pengertian satu manusia mempunyai akibat dan konsekuensi, bahwa yang berpengertian dan berpengetahuan tidak sama dengan yang tidak berpengetahuan. Bagaimana orang semua mau ngatur dirinya, perilakunya dengan otak dan pengertian masing-masing seperti begini, sedang kita masih belum tahu apa-apa. Lalu Anda akan bertanya, lah siapa yang maha mengerti? Jelas, kalau kita kaum muslimin tidak bisa tidak, yang maha mengerti adalah Allah. Jadi kalau begitu, dialah yang berhak mengatur kita punya perilaku. Dia yang berhak mengatur bagaimana kalau kita kawin, bagaimana kalau kita dagang, bagaimana kalau kita berperang, bagaimana kalau kita damai, bagaimana kalau kita mau tani, bagaimana kalau kita mau sewa menyewa. Itu dia yang mengatur. Saudara rela apa tidak diatur dengan yang maha berpengertian? Sudah jelas kita rela. Tapi ada orang tidak mau rela. Siapa mereka? Kaum sekularis. Tidak perlu kita pakai agama, kita atur dengan kita punya otak sendiri, kita punya ilmu sendiri. Ini kata Zandani akan mempunyai akibat negatif di dalam perundang-undangan dunia. Saudara kalau mau teliti sebentar saja, saudara akan ketahui bahwa undang-undang dunia ini curang dan pincang. Jangan jauh-jauh. Yang sudah disepakati oleh seluruh dunia, yaitu undang-undang PBB, yaitu PBB. PBB ini sebetulnya saja seperti telur di atas tanduknya kerbau. Jadi kalau sudah PBB semuanya mengatakan bahwa masjid ini tempat ibadah dan harus diatur serapi-rapinya, umpamanya, maka nanti ada satu negara mengatakan tidak, dan saya gunakan veto, buyar semua. Nah ini apa tuh? Tak pincang, tak senting, nuwun sewu. Sekarang seluruh PBB mengatakan bahwa orang-orang Palestina harus kembali ke negerinya. Datang Amerika menggunakan veto, tidak. Jadi itu kita disuruh turut itu. Jadi kita ini disuruh turut permainannya dua raksasa ini. Suruh ikut sebagai satelit. Siapa mau ini? Kalau umat Islam mestinya tidak masuk di situ. Itu sebabnya ada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Turki, Najmuddin Erbakan, mengatakan umat Islam harus mempunyai PBB sendiri. So, pengertiannya ya gitu itu, tutup situ mas ya. Moga orang hizib itu baru satu mugrok, sudah congkaknya kayak gini. Ketiga, karakter. Karakter ini menentukan juga perbedaan dalam perundang-undangan. Karakter itu akhlak, tabiat. Seorang yang murah dengan seorang yang bakhil disuruh mencetak undang-undang, ya beda undang-undangnya.
Yang bakhil itu kepingin supaya tidak ada duit yang keluar. Ojo kali cekat-cekatan, ojo kali begini. Sebab dia watak bakhil itu mempengaruhi dia punya ilmu pengetahuan untuk membuat satu putusan tidak perlu dikeluarkan duit. Memang dasar orang kekir. Lah yang murah tadi mempunyai pikiran lain. Dua-dua manusia, dua-dua berpengetahuan, tapi karakternya berbeda. Karena itu berbeda pula undang-undang dunia ini. Ada undang-undang minta supaya yang naik dunia, memimpin dunia ini adalah kaum buruh, yaitu komunis, proletariat, proletar lah yang mesti berkuasa. Ini kecumpetan orang-orang buruh. Lah para dokter tidak boleh mengikut, para petani tidak boleh, mesti buruh semua. Lah kalau dunia tidak ada buruh karena semua sudah pakai mesin, bagaimana? Saudara sudah tahu sekarang bagaimana komunis sudah tidak bisa dipraktekkan. Besok 20 tahun lagi sudah tidak ada kaum buruh. Dunia sudah berjalan dengan mesin. Karena itu yang mempunyai pikiran sampai sekarang kaum buruh harus berkuasa, sebetulnya akan ketinggalan zaman. Yang keempat, pengalaman. Umat manusia pengalamannya terbatas. Tidak banyak pengalaman umat manusia. Karena itu yang mencetak undang-undang, yang menciptakan undang-undang harus mengerti bahwa pengalamannya masih serba terbatas. Kalau pengalamannya terbatas, hasil efektifnya dia punya undang-undang juga terbatas. Dan kepentingan. Sekarang manusia pencipta undang-undang ini, kaum sekularis, juga sering dipengaruhi oleh kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan keluarga, kepentingan suku dan sebagainya. Namun begitu tambah pengetahuannya, maka berubahlah pendapatnya. Kemudian berubahlah pendapat seseorang karena perbedaan pahamnya, pengertiannya. Seorang yang berpaham sosialis lain dengan yang berpaham kapitalis. Kalau itu kita serahkan masing-masing membuat undang-undang, ada dua undang-undang. Kalau ada dua undang-undang, ada dua manusia yang akan bercakar-cakaran. Pendapat kita akan berbeda dengan pendapat yang lain karena akhlak dan karakter kita. Akan berbeda juga karena perbedaan pengalaman. Dan akan berbeda karena perbedaan kepentingan. Beginilah Az-Zandani berkata. Akhirnya, Al-Imam Khumaini berkata, Sammata syurubun sa'iratun ila damar. لأنه ليس لصراخها حساب في لعبة الكبار الشعب الكمبودي والفيتنامي البائس الذي عرضته وضحت به أمريكا منذ عام 72. Di dunia ini ada beberapa bangsa yang akan menjurus ke arah kehancuran karena teriakannya tidak diperhitungkan dalam permainan negara-negara besar di dunia. Bangsa Kamboja, Vietnam misalnya sudah dikorbankan oleh Amerika sejak tahun 72. Karena apa? Karena ini dunia internasional ini mempunyai ukuran. Wah, ini bangsa akhir, suaranya tidak bisa didengar. Seperti Kamboja, Vietnam, Palestina, dan negara-negara kecil. Nah, sekarang ini Afghanistan. Ini suaranya tidak masuk. Sebab tidak ada nama di dalam hati negara-negara besar. Kalau yang di orang segani, suaranya akan diperhitungkan. Karena itu kata Khumaini, suara Iran harus lantang, biar didengar oleh mereka dan biar mereka ada shock, biar sedikit mereka itu dikejutkan. Di orang kira semua bangsa selain mereka itu adalah bangsa kulit yang tak berharga dan suaranya tidak didengar. Sekarang Amerika akan kembali lagi rujuk dengan Soviet bicara tentang pertemuan dengan Soult kedua. Kapanannya pura-pura marah karena serbuan Afghanistan, sekarang Soult 2 akan disambung lagi perundingan-perundingannya. Jadi saudara-saudara, masalahnya adalah masalah kepentingan. Bangsa-bangsa yang tidak ada suaranya tidak didengar karena tidak ada kekuatan, karena tidak ada kekompakan,
Karena tidak ada tekad, tidak ada fulus, tidak didengar suaranya. Karena itu wahai umat Islam, jadilah bangsa yang kuat. Jadilah bangsa yang berpengetahuan. Jadilah bangsa yang kompak. Nanti suaramu akan didengar. Tidak mesti kita pergi keluar sebagai bangsa, tapi di dalam sebagai suku, sebagai organisasi, sebagai apa? Kalau tidak kompak, tidak dihargai oleh orang. Partai yang berpecah belah, cakar-cakaran akan dipandang dengan sebelah mata dan dienyek. Apa sebab? Sebab tidak kompak. Sebentar tolak, sebentar rujuk, sebentar itu, semuanya itu namanya kurang perhitungan langkah sebagai orang kaum politik dan kaum muslimin. Karena itu kita mesti punya satu pegangan standar, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta mazhab ulama yang mu'tabarin kita pegang. Kaul-kaul mereka tentang tafsiran interpretasi Quran kita terima. Kalau kita sudah bisa seperti mereka, juga kita boleh maju ke depan. Inilah yang saya pesankan dari inti diktat ke-9 ini. Dan ini saya kira salah satu pencetus rasa harga diri bagi saudara dan pengertian yang baru tentang dunia sekitar saudara. Kalau kita tidak mengerti dunia sekitar kita, ya kita tidak dimengerti orang. Kalau mau mengerti semua itu, sebetulnya sudah di dalam Quran. Ada satu ulama di Mesir ditanya, ya ulama, bagaimana kalau saya mau belajar politik? Dia bilang, kemana kamu mau belajar politik? Dia bilang, saya mau belajar politik di Sospol, di McGill University. Dia bilang, kamu salah. Belajarlah politik di Al-Azhar ini, dalam Quran ini ada politik. Belajarlah politikmu dari Quran ini. Politik yang harus kamu pelajari dan sesuai dengan tindak tandukmu nanti adalah politik yang ada di dalam Quran. Siapa lawanmu, wahai muslim? Siapa kawanmu? Bagaimana kamu unggul dan kenapa kamu hancur? Itu semua ada di sini. Itu politik. Bagaimana kamu propagandakan agamamu? Bagaimana kamu tabligh? Apa sebab kamu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar? Supaya persatuanmu tidak berantakan, supaya soft-softmu tetap rapi. Itu ada sebab dan akibatnya. Belajarlah dulu dengan itu. Sahabat dulu tidak pakai belajar politik dari Universitas Inggris. Tetapi kalau saudara baca mereka punya riwayat hidup, saudara kagum. Tidak ada orang lebih politikus dari para sahabat. Ini politik yang sekarang ini malah saya anggap mengambil daripada buku-buku para ulama, dari sahabat. Saudara tentu tidak percaya kalau ada orang bicara bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah pernah membagi pemerintahan itu dalam 3 bagian. Pemerintahan yudikatif, itu bagian hukum, itu harus pisah. Bagian legislatif dan eksekutif. Jadi yang menciptakan undang-undang, yang melaksanakan undang-undang, dan yang bagian hakim, kehakiman. Ini berbeda. Itu namanya dalam Montesquieu. Seorang profesor dari barat mengatakan itu Montesquieu. Dalam teorinya trias politika. Itu 3 cabang politik. Itu sudah dibicarakan oleh Sayyidina Ali. Jadi tidak heran kalau umat Islam dulu itu sampai ke situ sebab pegangannya satu, Al-Quran. Dan kita kehilangan semua karena kita mau berpegangan dengan maaf buntutnya Barat. Barat tidak memberikan kepada kita tanduknya, dia berikan kepada kita buntutnya, waliyadzubillah. Dan buntut itu kita terus megang isi buntut ini, waliyadzubillah. Saudara-saudara, saya kira isi diktat ke-9 ini sudah saya tafsirkan. Tinggal seperti biasanya tanya jawab, yang saya harap saudara-saudara semua mengajukan masing-masing apa yang kita bicarakan tadi tidak keluar dari maudhu tadi. Saya persilakan. علينا
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه تتقص الصحبه والحمد لله في البدء والتنادي الحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين